menjelaskan arti mengampuni. Yang ketiga, mempraktekkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa permohonan. Dan yang keempat adalah mempraktekkan sikap disiplin, rendah hati, dan peduli kepada orang lain. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, tentunya kita sering menjumpai pergesekan-pergesekan, entah itu di dalam keluarga, lingkungan bermain, dan lingkungan sekolah. Tentu saja itu bisa merusak relasi atau hubungan kita dengan orang lain. Tetapi ketika kita belajar mengampuni, maka kita akan merasakan kedamaian dalam hati kita. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang mengampuni, maka ada sebuah cerita pengalaman mengampuni. Namun sebelum ibu bercerita pengalaman tersebut, ada sebuah pertanyaan. Siapa itu Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang asal Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Nah, anak-anak, demi memperjuangkan nasib kaumnya, Nelson Mandela dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan dan terpilih menjadi presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal semasa Nelson Mandela menjalani hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan, bahkan memperlakukan Nelson Mandela dengan tidak baik. Singkat cerita, suatu ketika ada seorang wartawan mengajukan pertanyaan kepada Nelson Mandela. Mengapa Anda memberi prioritas dan undangan kepada kepala penjara yang jelas-jelas telah menyakiti Anda? Dan kalian tahu apa jawaban Nelson Mandela? Jawaban Nelson Mandela adalah, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu telah mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kesalahan padamu. Mengampuni dalam konteks Nelson Mandela adalah membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Nah, anak-anak sekalian, mengampuni berarti kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Pasti adik-adik akan bertanya, bagaimana saya bisa mengampuni atau bagaimana cara mengampuni? Yang pertama adalah berdoa. Hal yang terutama ialah membawa pengampunan itu kepada Allah, biar Allah yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Yang kedua adalah bersikap objektif. Bersikap objektif yaitu mengkoreksi kesalahan diri sendiri yang menyebabkan kebencian, kemarahan, dendam terhadap orang lain. Yang ketiga adalah mengampuni yang lahir dari hati yang tulus dan niat yang baik. Kemudian, mengapa kita harus mengampuni? Jawabannya terdapat dalam Matius 6 ayat 11-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, perumpamaan tentang mengampuni ini mengajarkan kita bahwa pengampunan Allah berikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang berdosa, yang bertobat, maka kita harus mengampuni sesama. Allah telah mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Bagaimana cara kita untuk menjawab pengampunan yang telah Tuhan berikan? Adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita.
Nah, banyak orang yang masih merasa sulit untuk mengampuni maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang jelas, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, kita akan sulit untuk mengampuni orang lain. Tetapi orang-orang yang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain.